warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Hakianzi Kolbi with NPM 224111184. I am from the management class 22B. Okay, this time I will present that. Materinya ialah uji hipotesis. Menguji hipotesis merupakan bagian penting dari analisis data untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas langkah-langkah uji hipotesis dan kesalahan yang mungkin terjadi. Null hypothesis and alternative hypothesis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif merupakan fondasi uji hipotesis. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Dalam uji hipotesis, kita mencoba untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif jika data mendukungnya. Understanding type 1 dan type 2 error. Type 1 error. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika kita menolak hipotesis 0. Padahal, sebenarnya hipotesis 0 benar. Tingkat kesalahan tipe 1 diwakili oleh alfa A dan biasa ditetapkan sebelum pengujian. Tipe 2 error. Kesalahan tipe kedua terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis 0. Padahal sebenarnya hipotesis alternatif benar. Tingkat kesalahan tipe 2 diwakili oleh beta dan dipengaruhi oleh ukuran sampel dan efek yang diharapkan. Choosing of significance level. Tingkat signifikansi menunjukkan sejauh mana kita akan mengabaikan kemungkinan bahwa hasil yang diamati hanya terjadi secara kebetulan. Biasanya, tingkat signifikan yang umum digunakan oleh 0,05 atau 0,01 memilih tingkat signifikansi yang tepat. Penting untuk menghindari kesalahan interpretasi. Calculating test statistic and value, p-value. Yang pertama, calculate test statistic. Dalam menguji hipotesis, kita perlu menghitung statistik uji yang sesuai dengan distribusi data kita. Contoh, statistik uji termasuk 1 t-score, z-score, dan c-score. Calculate p-value. P-value merupakan ukuran seberapa kuatnya bukti dalam mendukung hipotesis alternatif. Semakin kecil p-value, semakin kuat bukti untuk menolak hipotesis 0. Yang ketiga, compare p-value and significancy level. Jika p-value lebih kecil dan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, kita dapat menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Interpreting the result. Yang pertama, statistical significance. Jika hasil pengujian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel atau treatment yang diuji memiliki efek yang nyata dalam populasi. Yang kedua, practical significance. Setelah signifikansi statistik, penting juga untuk mempertimbangkan signifikansi praktis. Apakah perbedaan yang signifikan juga memiliki arti dalam konteks yang relevan? Example of hypothesis testing in different field. In one, medical research. Contoh pengujian hipotesis dalam penelitian medis meliputi uji efektivitas obat, perbedaan dalam hasil pengobatan, dan analisis genetika. Yang
Market research. Pengujian hipotesis di bidang riset pasar dapat meliputi uji perbedaan preferensi konsumen, pengaruh iklan terhadap penjualan, dan segmentasi pasar. 3. Education research. Penelitian dalam bidang pendidikan bisa melibatkan pengujian hipotesis tentang efektivitas metode pengajaran, perbedaan hasil tes antara kelompok siswa, dan dampak program pendidikan. Conclusion and key takeaways. Uji hipotesis adalah alat yang kuat untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti. Kesalahan tipe 1 dan 2. Perlu kita waspadai dan dipahami agar menginterpretasi hasil jelas. Tingkat signifikan yang tepat. Membantu menghindari kesalahan interpretasi. Pemahaman interpretasi hasil. Memberikan insight yang lebih mendalam terhadap data yang dianalisis. Okay, that's the end of my presentation. Sorry if there are any wrong word. I take my leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.